Oke, kita mulai. Eh, hmm, Hari ini kita mulai pertemuan pertama untuk mata kuliah perancangan struktur beton. Hmm, Untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama itu sampai dengan pertemuan ketiga itu ya, itu nanti kita akan berbicara mengenai dasar-dasar struktur beton ya. Di sini termasuk di sini adalah mengenai bahan-bahan dasar penyusunan konstruksi beton bertulang, kemudian jenis dan mutu beton dan baja struktural, kemudian beban-beban kerja pada struktur beton bertulang, kemudian faktor reduksi, kekuatan, dan faktor keamanan pada struktur beton, dan yang kelima adalah asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam perancangan struktur beton. Nah, ini pada tiga pertemuan pertama pertama kita ini akan kita bahas untuk sub-sub temanya seperti ini. Nah, apa itu bahan-bahan dasar penyusun struktur? Ini adalah bahan-bahan untuk atau material-material untuk membentuk suatu konstruksi beton ya, struktur dari konstruksi beton ya. Konstruksi beton itu seperti kita ketahui adalah yang akan kita pelajari itu adalah konstruksi beton bertulang ya. Jadi konstruksi beton bertulang yang mana eh, bertulang ini maksudnya adalah beton yang dicampur dengan material baja ya, material baja ya. Beton sendiri itu adalah merupakan komposit daripada material ya, material-material tertentu. Oke, kemudian jenis dan mutu beton ini jenis dan mutu beton itu macam-macam. Kemarin waktu pertemuan kita tentang statika sudah saya perkenalkan juga ya. Jadi mutu beton itu macam-macam, ada mutu beton K1, apa yang K225 mutu dari kuat tekannya K225, K1175 dan seterusnya, K500 dan sebagainya. Yang paling keras itu makin tinggi nilai daripada angka K-nya tersebut ya. Seperti kemarin saya sampaikan itu untuk bantalan beton itu K-nya itu sampai dengan 500 ya. Jadi dia sangat keras ya. Kemudian beban-beban kerja pada struktur beton. Nah, ini beban-beban ini antara lain tentang gaya-gaya ya, gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi bangunan ya, bangunan beton bertulang ya. Kemudian faktor reduksi kekuatan dan faktor keamanan pada struktur beton. Faktor reduksi ini jadi begini ya, setiap kita membuat suatu struktur ya, suatu konstruksi itu selalu kita menghitung kekuatan melebihi dari beban yang akan diterima oleh konstruksi tersebut ya. Misalnya beban yang akan diterima oleh suatu bangunan beton ya, struktur beton itu untuk fungsi misalnya untuk fungsi parkir ya, bangunan parkir. Nah, kemudian di situ beban untuk konstruksi bangunan bangunan parkir tersebut misalnya X daripada ton ya, X ton gitu. Nah, kemudian untuk perencanaan struktur dari beton tersebut itu kita harus melebihi daripada X ton tersebut ya, misalnya X plus 1 ton misalnya ya gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah untuk menjadi faktor pengaman ya, faktor keamanan daripada konstruksi tersebut ya, tersebut. Biasanya itu macam-macam, ada yang apa dikalikan 1,1 atau dikalikan 1,2 ya. Misalnya kekuatan strukturnya eh, 1000 1000 ton ya, 1000 kilonewton misalnya. Nah, kemudian bebannya 1000 kilonewton, kemudian untuk strukturnya itu biasanya kita dikalikan ya 1,1 atau 1,2. Nah, yang 0,1 0,2 itu adalah sebagai faktor pengaman ya atau faktor reduksi dari kekuatan ya. Kemudian asumsi dasar yang digunakan dalam perancangan struktur beton. Tentunya kita dalam menghitung struktur beton ini tidak bisa betul-betul akurat ya, betul-betul akurat. Misalnya rencana pembebanannya sekitar rencana pembebanannya misalnya kurang lebih sekitar
sekian ribu ton gitu. Nah, kita tidak bisa meng- apa menganalisa atau mengukur benar-benar tepat sekian ribu ton ya. Tapi kita sulit untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang betul-betul presisi ya. Nah, sebenarnya. Nah, oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang memang sulit untuk diperhitungkan itu dibuat suatu asumsi-asumsi ya. Nah, di sini tentunya asumsi-asumsi ini banyak ya, asumsi-asumsi dasarnya banyak. Termasuk di sini adalah misalnya perbandingan daripada beban mati dengan beban hidup, ya, beban angin, beban luar dan sebagainya itu ada perbandingannya itu diasumsikan, diasumsikan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya ya perencanaan ini bisa berjalan gitu ya. Kalau tidak diasumsikan itu kita akan sulit dalam membuat perhitungan-perhitungannya. Oke, kelebihan dan kekurangan beton ya. Jadi beton itu untuk bahan atau material dari pembentuk daripada struktur suatu bangunan itu bisa kita menggunakan macam-macam ya. Biasanya ada tiga macam ya. Yang pertama itu adalah kayu ya. Itu konstruksi yang lama. Kayu, kemudian setelah kayu ada baja, kemudian di samping baja ada beton ya, ada beton. Nah, ini ada Nah, kelebihan daripada beton itu adalah mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksinya ya. Mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksinya. Selain itu pula, beton juga memiliki kekuatan mumpuni tahan terhadap temperatur yang tinggi dan biaya pemeliharaan yang murah ya. Nah, ini di samping mudah dibentuk ya, beton itu juga dia mempunyai kekuatan yang cukup bagus ya, cukup kuat ya. Samping itu juga dia tahan terhadap temperatur. Jadi apabila terjadi misalnya ada keadaan darurat kebakaran gitu, itu berbeda antara konstruksi beton dengan konstruksi kayu atau konstruksi baja ya, terutama dengan konstruksi baja. Kalau konstruksi baja itu pada suhu tertentu itu dia langsung runtuh ya, mulai runtuh. Tapi kalau untuk konstruksi beton, dia biasanya dia tetap bertahan ya, bertahan sampai betul-betul memang dia eh, apa titik daripada plastisnya itu tercapai ya, baru dia runtuh. Hmm. Jadi lebih tahan kebakaran dan sebagainya. Kemudian biaya pemeliharaan juga relatif murah. Kalau misalnya kayu atau baja itu kita biaya beban pemeliharaan yang paling berat itu adalah ya, kemudian pelitur dan sebagainya. Tapi kalau untuk beton tidak. Kalau beton itu kita bebas dari pemeliharaan seperti itu. Ya. Nah, sedang itu kekuatan atau kelebihannya daripada beton ya. Sedangkan kekurangannya adalah bentuk yang telah dibuat sulit diubah tanpa kerusakan. Ya. Jadi apabila suatu bentuk beton itu sudah dibuat, ya, misalnya bentuknya adalah bentuk kubus gitu ya, itu kita mengubah misalnya ke bentuk segitiga gitu, itu sulit ya, sulit, sudah tidak bisa atau boleh dibilang tidak bisa dirubah ya kalau sudah kering ya. Nah itu caranya ya dengan dihancurkan, ya, dihancurkan. Jadi itu kekurangannya adalah bentuk yang telah dibuat sulit diubah tanpa kerusakan. Ya. Jadi kalau mengubah ya dirusak dulu. Ya, gitu. Kemudian pada struktur beton, jika ingin dilakukan penghancuran, maka akan mahal karena tidak dapat dipakai lagi. Jelas ya. Jadi kalau misalnya suatu bentuk, misalnya kita akan membentuk apa? Bentuk pangkal pangkal fondasi daripada jembatan, itu misalnya bentuknya tersebut tidak pas ya atau tidak cocok dengan gelagarnya atau batang-batang jembatannya, itu kita harus merubah misalnya dari bentuk misalnya tadinya segi empat ya, persegi empat panjang dirubah menjadi kubus misalnya. Nah itu kita tidak bisa melakukan perubahan tanpa penghancuran ya. Jadi fondasi awalnya itu harus kita hancurkan dulu baru dibentuk lagi fondasi baru. Otomatis tentunya juga dengan bahan dan material yang baru ya, yang baru. Yang lama itu tidak
terpakai, kecuali mungkin ya, mungkin itu tulangan-tulangannya bisa dipakai lagi, tapi relatif ya. Beda dengan struktur baja yang tetap bernilai. Jadi berbeda dengan struktur baja ya. Kalau struktur baja itu bisa dibongkar, kemudian bisa dirakit kembali ya, atau kayu. Ya. Dibandingkan dengan kekuatannya dan daya pantul yang besar. Nah, ini struktur beton juga ini sangat berat ya, sangat berat dibandingkan dengan kekuatannya dan daya pantul yang besar. Jadi sangat berat, daya pantul yang besar ini artinya dia getas ya, getas. Tuh. Kemudian bahan-bahan penyusun beton PC, beton PC ini adalah Portland semen ya, beton PC. Jadi beton itu macam-macam ya, beton itu macam-macam. Ada kalian pernah dengar yang namanya aspal beton ya. Aspal beton itu adalah beton yang dibuat dengan bahan perakatnya adalah aspal ya. Nah, yang di jalan raya itu aspal beton ya. Nah, sekarang yang akan kita dibahas di sini adalah PC beton ya, beton dari semen ya. Ada beton PC, ada beton aspal ya. Nah, macam-macam. Nah, kita akan membahas untuk jenis daripada beton PC atau beton semen Portland ya. Ya, ada beberapa bahan-bahan untuk membentuk suatu beton ya. Ada 4 ya, antara lain bahan pengikat, kemudian ada bahan agregat, kemudian ada bahan air ya, air sebagai hidrasi ya, proses hidrasi. Kemudian ada bahan-bahan tambahan ya, bahan-bahan tambahan misalnya untuk memperkuat beton atau untuk mempercepat kering dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang pertama adalah bahan pengikat. Bahan pengikat itu semacam lem lah ya, semacam lem. Ya. Yaitu semen Portland. Ya, semen Portland. Semen Portland adalah bahan penyusun beton yang secara umum terdiri dari bahannya ya, bahan dari penyusun dari semen tersebut ada silika, kemudian kapur dan aluminium ya, 3 unsur kimia pembentuk daripada semen Portland. Semen Portland berfungsi sebagai bahan pengikat pada beton. Suatu semen akan menjadi pasta semen jika diaduk dengan air ya. Jadi kalau semen tepung semen diaduk dengan air itu maka akan menjadi suatu pasta ya, suatu pasta. Pasta itu adalah campuran air dengan ini ya, dengan tepung ya. Contohnya pasta gigi ya. Nah, itu campurannya. Pak, mohon maaf Pak, izin masuk Pak. Tadi Ya, Pak. saya baru habis beli paket data Pak, baru beli paketan data internet. Mohon maaf Pak. Oke, oke. Bramasta Pak. Terima kasih Ya, ya Pak. oke lanjut ya. Suatu Ya, semen akan menjadi pasta semen jika diaduk dengan air ya. Kemudian pasta tersebut itu akan menjadi mortar ya, mortar semen jika diaduk dengan air dan ditambah dengan pasir ya. Jadi 3 unsur bahan pembentuk beton ya. Misalnya yaitu semen, air dengan pasir itu disebut dengan mortar ya, mortar. Kalau di bangunan itu plesteran ya, plesteran mortar, mortar semen ya. Jadi kalau semen dicampur dengan air itu namanya pasta ya. Kemudian kalau semen dicampur dengan air kemudian dicampur lagi dengan pasir itu namanya adalah mortar ya, mortar semen ya. Nah, kemudian mortar semen ini jika diaduk dengan air dan ditambah dengan pasir itu namanya, atau bisa juga beton jika ditambah lagi dengan kerikil atau batu pecah. Jadi yang namanya mortar kalau kita tambahkan dengan kerikil atau batu pecah itu baru namanya adalah beton ya. Jadi urutannya gitu ya. Jadi semen ditambah air itu namanya pasta, kemudian pasta ditambah dengan pasir itu namanya mortar ya. Kemudian mortar ditambah dengan kerikil atau batu pecah itu namanya beton ya. Itu ya. Dalam bangunan seperti itu. Kemudian fungsi semen itu sendiri adalah untuk merekatkan butiran-butiran agregat pada beton agar menjadi suatu massa yang padat.
Semen juga berfungsi untuk mengisi rongga-rongga antar butiran agregat. Ya. Ini menurut Cokrodimulyo tahun 1996. Nah, sekarang apa itu yang disebut dengan agregat? Ya, jadi ada bahan pengikat, semen, ada juga agregat. Ya. Agregat itu apa? Ya. Agregat itu adalah kandungan agregat. Jadi agregat itu adalah bahan-bahan yang fungsinya untuk mengisi mengisi daripada komposit daripada beton ya, bahan-bahan seperti batu, pasir itu adalah agregat ya. Jadi ada agregat kasar, ada agregat halus. Kalau batu itu agregat kasar, kalau pasir itu agregat halus ya. Kandungan agregat dalam suatu campuran beton biasanya sangat tinggi. Komposisinya dapat mencapai 60% sampai dengan 70% dari berat campuran beton. Ya. Jadi semakin bagus agregatnya, itu biasanya betonnya semakin keras. Ya. Walaupun fungsinya hanya sebagai bahan pengisi, tetapi karena komposisinya yang cukup besar, maka peran agregat menjadi sangat penting. Karena itu, karakteristik daripada agregat perlu dipelajari dengan baik sebab agregat dapat menentukan sifat mortar atau beton yang akan dihasilkan. Ini menurut Mulyono ya, tahun 2004 ya. Penggunaan agregat dalam beton adalah untuk ya, fungsi dari agregat itu adalah menghemat penggunaan semen Portland ya. Jadi kalau misalnya beton isinya cuma semen aja itu sangat mahal ya, sangat mahal. Kemudian menghasilkan kekuatan yang besar pada beton ya. Kenapa menghasilkan kekuatan? Karena biasanya agregat itu terdiri dari batu ya, batu dan pasir. Pasir pun juga pasir beton ya, bukan pasir pasang yang relatif. Kalau pasir beton itu kandungan dari lumpurnya itu relatif lebih sedikit ya, lebih sedikit. Lebih banyak dia adalah semacam butiran-butiran batu yang abu batu ya, semacam itu, baturan yang halus ya. Jadi sangat keras ya. Kemudian yang C adalah mengurangi susut pengerasan beton ya. Jadi kalau misalnya beton terdiri dari semen aja, itu biasanya susutnya cukup tinggi, tapi kalau misalnya dicampur dengan kerikil, namanya itu susut beton itu akan sangat relatif sangat kecil ya. Mencapai susunan beton yang padat, ya semakin padat ya, semakin banyak dari apa agregatnya semakin padat ya. Mengontrol workabilitas daripada beton ya. Jadi mengontrol eh, kemampuan kemampuan kerjanya daripada beton. Ya. Dengan gradasi agregat yang baik, gradasi menerus ya, maka akan didapatkan beton yang mudah dikerjakan. Jadi dengan gradasi agregat yang baik, gradasi menerus, maka akan didapatkan beton yang mudah dikerjakan. Ya. Nah ini eh, untuk bahan pengisi ya. Nah apa itu namanya gradasi ya? Ini tambahan aja untuk keterangan ya. Apa itu gradasi dalam teknik sipil? Gradasi itu atau susunan butir adalah distribusi daripada ukuran agregat, ukuran dari kerikil, ukuran dari pasir dan sebagainya. Ya. Itu namanya gradasi. Ya. Distribusi ini bervariasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu gradasi seragam atau uniform grade adalah gradasi agregat dengan ukuran yang hampir sama, hanya mengandung sedikit agregat halus sehingga terdapat banyak rongga ruang kosong antar agregat. Ya. Jadi kalau misalnya eh, apa suatu beton itu hanya diisi dengan agregat dari yang jenis dengan gradasi seragam, itu biasanya banyak kopong-kopongnya ya. Karena apa? Karena banyak rongga-rongga yang tidak terisi dengan eh, apa? Dengan material yang cocok untuk rongga-rongga tersebut ya. Jadi kalau agregat kasar itu biasanya kalau seragam ya, itu biasanya itu banyak rongga-rongga yang tidak terisi ya, banyak yang tidak terisi. Nah ini biasanya diisi dengan pasir, kemudian apa atau agregat kerikilnya yang lebih kecil misalnya nah itu ya. Tapi kalau untuk gradasi seragam itu agregat yang apa ukurannya lebih kecil itu tidak ada ya.
Nah, kemudian gradasi menerus atau continuous grade adalah gradasi agregat yang sebarannya butirannya selalu ada dan semua ukurannya yang bervariasi saling mengisi. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk campuran beton ya. Jadi gradasi menerus yaitu agregat yang bentuknya bermacam-macam ya, bermacam-macam butirannya tuh. Sehingga dia dapat mengisi, sehingga dia padat ya dari si beton tersebut. Ya. Agregat ini lebih sering dipakai dalam campuran beton untuk mendapatkan angka pori yang kecil dan kemampuan yang tinggi sehingga menjadi interlocking yang baik. Campuran beton membutuhkan variasi ukuran butiran agregatnya. Kemudian yang ketiga adalah agregat selah. Ya. Tapi yang kita perlu tahu adalah agregat untuk beton itu dengan gradasi yang menerus ya. Nah, kemudian komponen yang ketiga dari bahan-bahan penyusun beton itu adalah air ya. Yang pertama tadi semen, yang kedua agregat ya. Agregat itu kerikil dan pasir ya. Kemudian yang ketiga adalah air ya. Air adalah salah satu bahan utama beton yang sangat penting dan relatif paling mudah didapatkan ya. Akan tetapi air yang digunakan untuk campuran beton itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Tidak semua air bisa dipakai sebagai bahan campuran beton ya. Jadi tidak semua air itu bisa dipakai untuk bahan campuran beton. Misalnya air comberan itu nggak bagus ya. Tentunya air yang diutamakan adalah air yang bersih ya. Bersih dalam arti bersih daripada material-material yang nampak maupun bersih dari material-material yang tidak tampak. Misalnya artinya kasat mata ya, tidak kasat mata. Contohnya misalnya air air asam itu tidak bagus untuk beton. Yang bagus itu adalah air yang benar-benar murni ya. Beberapa syaratan pemakaian air yang harus dipenuhi untuk beton diantaranya adalah menurut Cokro-Dimulyo tahun 1996, ya, tidak terdapat kandungan lumpur atau benda melayang yang lain ya lebih besar daripada 2 gram per liter. Ya. Tidak terdapat kandungan lumpur atau benda melayang yang lain lebih besar daripada 2 gram per liter. Ya. Yang B, tidak terdapat kandungan garam-garam, ya, asam, asam, zat organik dan lain-lain. Ya. Itu lebih besar daripada 15 gram per liter. Ya. Tidak terdapat kandungan klorida atau Cl lebih besar daripada 0, gram per liter. Tidak terdapat senyawa sulfat lebih besar dari 1 gram per liter. Nah ini yang paling kritis itu adalah senyawa sulfat ya untuk beton ini. Karena apa? Karena kalau airnya yang digunakan mengandung sulfat itu biasanya dia akan si betonnya sendiri akan eh, cepat rapuh ya, di samping dengan tulangannya juga terlalu. Ini karena adanya senyawa sulfat ya, asam sulfat ya. Jadi itu yang dihindari. Kemudian yang keempat itu adalah bahan tambahan ya, bahan tambahan. Jadi tadi bahan pertama adalah bahan pembentuk penyusun beton itu yang pertama adalah semen, kedua agregat, ketiga air dan yang keempat adalah bahan tambahan ya, bahan tambahan. Atau sering disebut juga dengan aditif ya, zat aditif ya. Bahan tambahan ialah bahan selain unsur pokok beton, air, semen, dan agregat yang ditambahkan pada adukan beton sebelum, segera, atau selama pengadukan beton. Menurut Cokro-Dimulyo tahun 1996. Jadi agregat ini ya, aditif ini itu bisa dipakai, bahan tambahan ini bisa dipakai, dicampurkan pada saat beton tersebut belum dibentuk ya, jadi masih berupa apa? eh, Pasir, kerikil, ini masih terpisah-pisah, itu dicampur ya, kemudian dibuat beton ya. Ini artinya sebelum ya. Kemudian segera artinya apabila pasir, kemudian semen, kemudian kerikil itu sudah diaduk ya, sudah diaduk, kemudian ditambahkan bahan-bahan tambahannya ini dan tambahannya ini juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi pada saat masih belum dicampurkan ya dalam keadaan kering bisa dicampur, kemudian pada saat sudah dicampur ya sudah menjadi adukan beton itu juga bisa ya itu bisa digunakan ya. Jadi bisa sebelum atau bisa sesudahnya. Bahan tambahan dicampurkan ke dalam campuran beton guna memperbaiki sifat-sifat daripada beton, antara lain untuk meningkatkan workability, durability, serta waktu pengerasan beton. Ya. Jadi ada
tujuan dari penambahan bahan tambahan ini tujuannya adalah untuk memperkuat daripada kerja dari beton tersebut ya, juga untuk misalnya untuk ketahanan ya, ketahanan durability itu ketahanan ya, ketahanan daripada beton, juga untuk ini apa mempercepat kering juga bisa ya, gitu ya, mempercepat kering. Workability ini adalah gini. Jadi kalau beton itu mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi sebelum 28 hari itu kekuatan beton itu belum penuh ya, belum penuh. Jadi setelah 28 hari itu bisa penuh. Nah, ini bahan tambahan ini adalah untuk mempercepat daripada kekuatan beton itu ya. Misalnya yang harusnya eh, pada 28 hari itu beton itu baru bisa bekerja secara penuh. Nah, ini ditambah bahan-bahan aditif sehingga pada umur 14 hari, pada umur beton 14 hari itu kekuatannya sudah bisa penuh, ya, bisa dibebani secara penuh. Terdapat perbedaan mendasar antara terminologi bahan tambah atau admixture dan aditif atau aditif ya. Jadi ada perbedaan orang biasanya itu taunya adalah aditif ya, aditif. Padahal ada admixture dan juga ada aditif ya. ASTM C125 ini peraturan beton ya. ASTM mendefinisikan bahan tambah sebagai material selain air, agregat, semen hidrolik, dan perkuatan serat yang digunakan sebagai penyusun beton atau mortar dan ditambahkan ke dalam campuran segera sebelum selama pencampuran. Nah, jadi bahan tambah admixture ya, admixture itu dicampurkan sebelum atau segera, artinya pada saat pembuatan beton ya. Sedangkan aditif itu didefinisikan sebagai material yang ditambahkan saat penggilingan klinker semen di pabrik ya. Jadi bahan aditif ini dicampur dengan bahan daripada semennya ya. Bahan dari semennya. Sedangkan kalau bahan tambahan itu atau admixture itu dicampur pada saat pembuatan beton ya. Kalau aditif itu dicampurkan pada semennya. Jadi sebelum pembuatan beton. Ya, itu bedanya antara admixture dengan aditif. Ya. Ini catatan kaki zat aditif adalah fly ash. Fly ash dikenal sebagai abu terbang batu bara. Kemudian ada slag, ya, hasil residu daripada pembakaran tanur yang tinggi. Pembakaran tanur yang tinggi itu maksudnya adalah ini. Slag itu yang warna hitam itu jelaga ya, jelaga. Kemudian yang ketiga adalah silika foam. Itu material halus yang diciptakan dari tanur tinggi atau sisa produksi silikon, alloy besi silikon. Ya. Kemudian ada yang namanya pozolan. Ya. Pozolan itu merupakan bahan tambahan mineral yang biasanya diaplikasikan sebagai penghalus gradasi. Nah, ini ilustrasi dari campuran bahan-bahan dasar penyusun beton ya atau konkret ya. Semen, ini adalah admixture ya. Ini adalah agregat kasar, ini kerikil, ini agregat halus ya, pasir ya. Kemudian ini pencampuran daripada admixture ya. Jadi pada saat beton sudah diaduk ya, sudah dibuat, nah ini dicampurkan ini. Tapi kalau aditif itu dicampurkan ke dalam semen ya. Perbandingan campuran beton 1 2 3, 1 semen, 2 pasir, 3 batu split ya. Jadi kalian mungkin pernah dengar ya, beton berapa ininya ukuran ini campurannya 1 2 3. Nah, artinya apa? Kalau 1 2 3 artinya 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil atau split ya. Itu beton campuran 1 2 3 itu. Adalah perekat hidrolik yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker terdiri dari bahan utama silikat kalsium dan bahan tambahan batu gipsum, di mana senyawa-senyawa tersebut dapat bereaksi dengan air dan membentuk zat baru bersifat perekat pada bebatuan. Ini adalah semen ya, semen. Semen adalah perekat hidrolik. Perekat hidrolik itu artinya dia bisa berfungsi setelah
Ini kan dengan air ya, setelah dicampur dengan air. Yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terdiri dari bahan utama silikat kalsium dan bahan tambahan batu gipsum, di mana senyawa-senyawa tersebut dapat bereaksi dengan air dan membentuk zat baru bersifat perekat pada bebatuan. 4 unsur utama yang paling penting yang terkandung dalam semen yaitu trikalsium silikat ya, C3S atau 3CaO SiO2, kemudian bikalsium silikat atau C2S atau 2CaO SiO2, kemudian trikalsium aluminat ya, C3A atau 3CaO Al203, kemudian tetrakalsium aluminat aluminoferit C4AF atau 4CaO Al203 Fe203. Fe ini adalah besi ya, ferro ya. Ordinary Portland. Jadi jenis-jenis semen ya, jenis-jenis semen. Jenis-jenis semen itu macam-macam ya. Ada yang namanya ordinary Portland semen ya, jenis-jenis Portland semen ya. Ordinary Portland semen ya. Semen Portland berbahan dasar batu kapur atau gamping yang diolah dalam suhu tinggi. Kegunaannya antara lain untuk penggunaan umum seperti rumah dan bangunan tinggi. Kemudian sifat-sifat Portland semen, sifat utama Portland semen adalah akan mengeras jika dicampurkan dengan air, bersifat plastis sementara setelah dicampur dengan air baru kemudian berubah menjadi keras dan kaku. Ini sifat-sifat Portland semen ya. Apabila bentuknya sudah berubah menjadi padat, semen tidak larut dalam air. Dapat merekat benda padat seperti batu, bata, dan sebagainya. Ya. Kemudian bersifat kaustik yang menyebabkan luka bakar. Ya. Jadi kalau kalian misalnya megang semen yang sudah basah terutama ya, sudah dicampur air, itu lama-lama akan terjadi iritasi ya pada kulit. Nah itu dia punya sifat yang itu menyebabkan luka ya. Bubuk semen dapat menyebabkan iritasi dan kanker paru-paru. Ini sifat-sifat daripada semen Portland ya. Oke, kemudian tipe-tipe Portland semen ya, Portland semen. Tipe 1 adalah ordinary Portland semen ya. Ini menurut SNI-nya 2049/2015 ya. Karakteristiknya adalah cocok digunakan di lokasi pembangunan di kawasan yang jauh dari pantai dan memiliki kadar sulfat yang rendah. Penggunaannya tidak memerlukan syarat khusus seperti tipe yang lain ya. Untuk bangunan rumah biasanya kegunaannya untuk gedung bertingkat dan jalan raya. Ini yang sering kita lihat atau sering kita dapatkan di toko-toko bangunan ya atau di toko material bangunan. Itu adalah ordinary Portland cement ya. Kemudian tipe kedua adalah moderate sulfate resistance ya. Ini adalah tipe Portland cement yang merupakan modifikasi dari semen tipe 1, memiliki tahanan terhadap asam sulfat antara 0,1 hingga 0,2% dan hidrasi panas yang bersifat sedang ya. Sebagai kegunaannya adalah sebagai bahan campuran material bangunan yang letaknya di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi dan bendungan ya. Jadi membangun dermaga dengan membangun bangunan biasa, misalnya di tengah kota, itu berbeda semen yang digunakan. Ya. Kalau kalian misalnya akan membangun dermaga pelabuhan, menggunakan semen yang biasa ada di toko besi gitu, itu nggak akan tahan lama. Ya, tahan lama. Jadi kalian harus menggunakan tipe Portland semen yang moderate sulfate resistant, ya, tipe 2. Ya. Kemudian tipe yang ketiga adalah high early strength. Ya. Ini karakteristiknya adalah memiliki daya tekan awal yang tinggi pada permulaan setelah 24 jam proses pengecoran semen tipe ini akan menghasilkan kuat tekan 2 kali lebih tinggi daripada semen tipe biasa. Namun panas hidrasi yang dihasilkan semen jenis ini lebih tinggi daripada panas hidrasi semen tipe 1. Ya. Nah, jadi proses hidrasi semen itu adalah ini ya. Jadi proses mengerasnya semen karena dicampur dengan air yang
di mana air tersebut menimbulkan suhu ya, suhu. Di mana suhu tersebut itu akan berpengaruh terhadap pengerasan daripada semen ya. Untuk pembuatan bangunan tingkat tinggi, jalan beton atau jalan raya bebas hambatan, hingga bandar udara dan bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan asam sulfat. Ini kegunaan daripada semen Portland tipe 3, yaitu high early strength. Ya. Ini. Kemudian ada tipe 4, ya, low heat of hydration. Ya. Ini karakteristiknya adalah jenis semen Portland tipe 4 merupakan semen yang mampu menghasilkan panas hidrasi yang rendah sehingga cocok digunakan pada proses pengecoran struktur beton yang masif. Dibandingkan dengan tipe 1, pengembangan kuat tekan tipe 4 cenderung sangat lambat sehingga tidak terjadi keretakan. Ya. Kegunaannya adalah digunakan untuk konstruksi seperti bendungan dan lapangan udara. Ya. Kemudian yang kelima, tipe kelima adalah sulfat resistant semen. Ya. Karakteristiknya adalah semen yang memiliki sifat ketahanan terhadap sulfat kadar tinggi ditujukan untuk pembuatan beton pada daerah yang tanah dan airnya memiliki kadar garam sulfat yang tinggi. Ya. Kegunaannya adalah memenuhi kebutuhan di wilayah dengan kadar asam sulfat tinggi, seperti misalnya rawa-rawa, ya, air laut, atau pantai serta kawasan tambang. Jenis bangunan yang membutuhkan semen jenis ini adalah bendungan, pelabuhan, konstruksi dalam air, hingga pembangkit tenaga nuklir. Ya, ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak izin bertanya, Gimana? eh, untuk penyebab beton sering retak itu apa ya Pak? Soalnya saya di dekat rumah saya ini kan baru ada pembangunan jalan tuh. Nah, cornya itu cor beton yang dari semen, tapi belum genap 1 bulan tuh jalanannya itu udah banyak yang retak gitu ya Pak. Biasanya penyebabnya itu apa ya Pak? Nah, itu tadi ini kan di sini nih ya, macam-macam ya. Jadi untuk membuat jalan, untuk membuat bangunan, untuk membuat dermaga itu jenis dari semennya beda-beda. Ya, jenis dari semennya. Ini kalau misalnya untuk konstruksi apa konstruksi seperti jalan tadi ya, jalan, kemudian bendungan, lapangan udara, itu biasanya menggunakan semen yang tipe 4 ya, yang dia apa panas hidrasinya rendah ya, panas hidrasinya rendah, kemudian dia pada saat pengeringan itu dia lambat, lambat sehingga tidak terjadi pecah-pecah ya. Biasanya pada proses pengeringan yang cepat itu yang menyebabkan dia retak ya. Jadi biasanya untuk apa khususnya untuk yang bangunan-bangunan ini ya, kalau untuk jalan raya mungkin tidak begitu berbahaya ya, tapi kalau untuk bangunan seperti bendungan, kemudian lapangan udara ya, lapangan udara maksudnya tuh yang runway-nya itu ya, lapangan udara, itu dia menggunakan yang low heat ya, low heat of hydration ya. Jadi dia proses dari proses dari pengeringannya itu lambat, prosesnya lambat, jadi cenderung lambat sehingga dia eh, timbulnya keretakan-keretakan itu sangat kecil ya, sangat kecil. Itu biasanya itu jenisnya. Tapi kalau untuk jalan raya, kalau retak sedikit, risikonya sih nggak begitu terasa ya. Tapi itu yang jelas retak itu karena dia cenderung mengeringnya tuh cepat ya, terlalu cepat. Oleh karena itu kan untuk menjaga retak biasanya ya, biasanya nih kalau menggunakan semen biasa ya, itu di bangunan, terutama di bangunan-bangunan, itu biasanya direndam ya. Setelah dicor, itu di atasnya dikasih air ya, direndam si semen itu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya pengeringan itu terkontrol ya, tidak terlalu terlalu drastis cepat gitu. Kalau begitu cepat, itu pasti dia retak. Gitu. Oke, gitu. Gimana rencananya? Jelas? Oke, terima kasih Bapak. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Apa? Tadi di bahan-bahan penyusun beton kan ada air, Pak. Terus di air tadi ada beberapa kandungan yang tidak
kadarnya harus rendah gitu, tidak boleh lebih gitu. Nah, cara kita untuk mengetahui kadar-kadar tersebut di dalam kandungan air itu perlu dilakukan uji lab dulu atau bisa dengan kasat mata atau dengan langsung di tempat gitu, Kak? Pak, seperti itu, Pak. Ya, kalau untuk di rumah gitu ya, kalau kita membuat bangunan di rumah itu ya biasanya sih kita tidak sampai uji lab ya. Biasanya kita nilai dengan kasat mata aja ya. Kasat mata, ini bersih atau enggak. Jangan dan walaupun untuk di rumah itu jangan sampai kita misalnya ngambil air dari comberan gitu ya. Comberan yang kita kan nggak ngerti itu ininya apa ada kandungan apa di comberan. Jangan sampai seperti itu. Paling tidak kita membuat mengambil dari air yang bersih, air sumur kalau tidak air pam ya, air sumur dan sebagainya atau air sungai itu menentukan. Tapi kalau untuk khusus bangunan-bangunan yang khusus ya, bangunan khusus yang apa, yang memerlukan pengawasan yang ketat, itu biasanya diuji dengan tes lab dulu airnya ya. Jangankan air pasirnya pun juga itu kalau kalian tahu ya, itu yang apa orang-orang terutama orang-orang Jepang ya, pada saat membuat gelagar itu si pasirnya itu dicuci sama dia, cuci dia. Si pasir betonnya itu dicuci. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menghilangkan zat-zat ya, baik yang biasanya nempel di lempung ya, zat-zat yang memang diperkirakan akan merusak daripada struktur beton tersebut ya. Jadi jangankan airnya, ininya aja dicuci gitu ya, pasirnya dicuci. Apalagi airnya, karena air itu merupakan zat yang membuat semen itu melalui bukan membuat semen itu mengalami proses hidrasi ya. Hidrasi itu adalah proses yang proses kimia yang dibentuk karena adanya air ya untuk pengerasan, untuk berubah bentuk gitu. Gitu. Jadi kalau khusus untuk bangunan-bangunan yang relatif pengawasannya ketat itu memang harus diuji lab dulu ya. Kecuali kalau untuk bangunan kayak rumah sendiri gitu bisa dilihat biasa aja. Kayak gitu atau gimana? Siap, Pak. Jelas? Pak, mau Oke, nanya kita Pak, lanjut boleh Pak? lagi ya. Gimana? Tadi kan atau nanya tentang air ya Pak. Oh, Berarti pH air mempengaruhi juga ya Pak? oh iyalah mempengaruhi. Itu ada ukuran minimum maksimumnya nggak Pak? Kira-kira Pak? Ukuran minimum maksimum maksudnya? Kayak minimum pH air berapa biar dia campurannya itu maksimal gitu Pak? Campuran ke betonnya gitu. Kayak misalkan pH air 7 atau berapa gitu Pak? Yang bagusnya gitu Pak. Buat campuran ke Kalau air normal, bahan-bahannya. kalau air normal yang kita minum itu biasanya kan di bawah 7 ya. Yang 7 itu, yang mendekati 7 itu khusus misalnya apa ya, minum apa tuh ya. Tapi yang rata-rata yang normal itu seperti air sumur, air pam itu di bawah 7 biasanya. Bawah 7. Kalau yang 7 yang ke di atas 7 itu agak susah kita mendapatkannya ya. Agak susah mendapatkannya. Yang pH-nya di atas 7 itu dia lebih ke basah kan. Tapi air itu rata-rata dia di bawah 7 biasanya. Nah, untuk beton ini saya belum lihat itu ada persyaratan pH atau tidaknya tuh. Tapi yang jelas di bawah 7 ya pH-nya. Karena air-air di lingkungan kita tuh rata-rata di bawah 7. Di atas 7 dia udah basah kan. Masuknya ke basah. Oke, ada lagi? Pak, berarti kalau di atas 7 itu dia nyebabin nggak ini ya Pak? Maksudnya campuran itu nggak maksimal ya Pak? Ya, kalau air itu sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya ada zat-zat yang mengandung asam ya, yang berlebihan itu sangat berpengaruh sekali. Pengaruhnya itu adalah terhadap kekuatan, juga terhadap tulangannya. Tulangannya dia semakin banyak asam, itu semakin rapuh ya, karat ya. Oke, terima kasih Pak. Soalnya di rumah saya ini setiap ngecor hancur mulu Pak.
Soalnya pH di sini 8, Pak. Oh, ke-8. 8, Pak. Saya kan kebetulan saya ada alat tesnya waktu itu sempat saya tes 8. Ini dekat pantai ya? Rata-rata babelan di daerah babelan sini 8, 9, Pak. Hmm. Nah, itu saya Di, pH ini belum dapat referensinya tuh. iya, makanya berarti pengaruh juga ya, Pak. Bisa jadi setiap ngecor jalanan ini depan rumah hancur mulu perasaan. Oh, pengaruh, pasti pengaruh. Pasti pengaruh. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut ya. Ini masih banyak ininya. Proses pembuatan potongan semen. Proses pembuatan potongan semen digolongkan menjadi dua, yaitu proses basah dan proses kering. Proses basah terjadi karena penambahan air pada proses penggilingan bahan mentah, sehingga tekstur yang dihasilkan berbentuk seperti lumpur dan memiliki persentase air sebesar 30-36%. Ya. Kemudian ada proses kering. Ya. Pada permukaan semen adalah ketika kadar air sudah kurang daripada 1%. Ya. Hal ini karena bahan yang digunakan berupa hasil penggilingan sehingga teksturnya berupa bubuk atau tepung ya. Jadi kalau untuk proses basah itu antara 30-36% kadar airnya. Kalau proses kering itu kurang daripada 1%. Ya. Ini adalah alur pembuatan daripada semen ya. Jadi material utama daripada semen itu adalah daripada pembuat semen itu adalah yang pertama adalah batu kapur ya. Jadi komposisi batu kapur itu adalah 70% ya pada semen itu. Kemudian tanah liat 15%, kemudian ada quartz ya, quartzite atau silika, kemudian ada oksida besi ya, atau ferro ya. Nanti kemudian lakukan proses pengeringan, kemudian dicampur ya, keempat bahan ini dicampur, pengeringan, kemudian digiling halus, ya, diproporsikan. Setelah itu ditekan, ya, kemudian dipanaskan hingga 800 sampai 900 derajat. Keempat bahan ini ya sudah dicampur. Kemudian rotary clean itu ada di ini ya, dibakar sampai digiling, ya, dibakar sampai itu digiling. Kemudian terjadilah klinker yang diinginkan, ya, jadi klinker diinginkan. Kemudian klinker itu digiling, dihaluskan, ya, dicampur dengan gipsum, ya, jadilah potongan semen, itu ya. Secara ringkas seperti itu. Ini adalah tanurnya ya, bukan tanur apa, alatnya ya, alat. Ini pertama ini keempat bahan dari tambang ya, kapur, kemudian tadi silika ya, dan sebagainya. Ini kedua stockpile atau penyimpanan ya. Ketiga ini adalah reclining atau penggarukan pemasukan material ke belt conveyor. Ya ini artinya diangkut ya, diangkut, kemudian dihaluskan ya, dicampur dihaluskan, dipanaskan awal di sini ya dengan suhunya 800 sampai 900 derajat. Kemudian dibakar sambil diputar ya. Suhunya 1450 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh ini proses pendinginan ya. Penurunan temperatur di cooler. Terus ke-8 penyimpanan di clinker silo. Ya. Kemudian ke-9 ini bahan baku tambahan filler ya. Ini tambahan gipsum dan sebagainya. Kemudian 10 penggilingan akhir di ball mill ya, digiling akhir. 11 nih berupa curahnya ya, penyimpanan semen akhir sebelum didistribusikan. Ini berupa curah. Tadi yang pertama adalah original Portland semen, kemudian yang kedua jenis Portland semen adalah white Portland semen ya. Jadi kita sering lihat juga ya, ada semen yang warnanya putih. Nah, ini juga Portland semen sebetulnya, cuman warnanya yang putih. Ini biasanya dari bahan ininya yang berbeda ya, terutama dari kapurnya ya. Merupakan jenis semen bermutu tinggi. Semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast, dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stako, cat semen, nut ubin atau keramik, serta struktur yang bersifat dekoratif. Bahan penyusun semen putih adalah gypsum, batu kapur, dan terak putih. Rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya. Bahan-bahan tersebut menyebabkan semen berwarna abu.
Jadi yang kandungan besi dan magnesium oksidanya yang rendah itu yang menyebabkan warna semen abu, ya. Kegunaan semen putih diaplikasikan untuk lapisan keramik hingga dekorasi interior dan eksterior bangunan. Semen acian putih mortar. Ini jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya daripada semen putih. Kemudian yang ketiga adalah semen PCC atau Portland Composite Semen, ya. Jadi Portland semen yang memang sudah diperkuat, ya. Sudah diperkuat, sudah diberi bahan campuran khusus, ya. PCC atau semen Portland Composite adalah semen Portland yang masuk ke dalam kategori blended semen atau semen campur. Semen campur ini dibuat atau didesain karena dibutuhkannya sifat-sifat tertentu yang mana sifat tersebut tidak dimiliki oleh semen Portland tipe 1. Untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu pada semen campur, maka pada proses pembuatannya ditambahkan bahan aditif seperti pozolan, fly ash, silica foam, dan lain-lain, ya. Nah, ini jadi Portland semen yang sudah ditambah bahan aditif, ya, bahan aditif seperti pozolan, fly ash, dan silica foam. Nah, ini bahan aditif itu yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Jadi bahan aditif ini adalah bahan yang dicampurkan pada semen, ya. Bahan yang dicampurkan dengan semen berbeda dengan edge mixer, ya. Edge mixer itu adalah bahan-bahan yang dicampurkan pada adukan beton, ya, untuk mempengaruhi supaya tujuannya sama untuk memperkuat beton, ya. Tapi kalau aditif ini dicampurkannya pada semen, ya, pada saat pembuatan semen. Tapi kalau semen Portland, ya. Tapi kalau edge mixer itu dicampurkannya pada saat pembuatan beton, ya. Pada saat semennya sudah ada, air, pasir, kerikil dicampur, baru dicampurkan bahan edge mixer, ya. Tapi kalau aditif itu dicampurkannya ke semennya. Ini aditif ini macam-macam, ada pozolan, ada fly ash, ada silica foam, ya, dan sebagainya. Semen adalah perekat hidrolis bahan bangunan, artinya akan menjadi perekat apabila bercampur dengan air, ya. Jadi perekat hidrolis itu artinya dia akan bereaksi dengan air menjadi perekat, ya. Tapi selama dia tidak bercampur dengan air, dia belum jadi perekat, ya. Bahan dasar semen pada umumnya adalah 3 macam. Ini diulang, ya. Klinker atau kerak itu 70% hingga 95% merupakan hasil olahan pembakaran batu kapur, pasir silika, pasir besi, dan lempung. Gipsum sekitar 5% sebagai zat penambat pengerasan, dan 3 material ketiga seperti batu kapur, pozolan atau abu terbang, dan lain-lain, ya. Jika unsur ketiga tersebut tidak lebih dari 3%, umumnya masih memenuhi kapasitas tipe 1 atau OPC, ya, original Portland Cement. Namun bila kandungan material ketiga lebih tinggi daripada 25% maksimum, ya, maka semen tersebut akan berganti tipe menjadi PCC atau Portland Composite Cement, ya. Jadi bedanya original PC dengan composite PC itu adalah kandungan daripada material ketiganya atau material aditifnya, ya. Kalau material aditifnya hanya 3%, itu masih bisa dikategorikan untuk kategori 1 atau original PC, ya, original Portland Cement. Tapi kalau sudah sampai 25%, ya, maksimum, itu disebut dengan semen komposit, ya, PC komposit, ya. Portland Composite Cement, ya. Pengertian semen PCC Portland Composite Cement menurut SNI 157064 tahun 2004, maka dinamakan semen Portland Composite adalah semen Portland Composite adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama terak semen Portland dan gypsum, ya, gypsum dengan satu atau lebih bahan organik, anorganik, atau hasil campuran antara bubuk semen Portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Kegunaan dari Portland semen komposit secara luas adalah bahan pengikat untuk konstruksi beton umum, pasangan batu bata, beton pracetak, beton pratekan, paving block, plesteran, dan acian, dan sebagainya. Ini contoh ininya.
Karakteristik dari PCC lebih mudah dikerjakan, kedap air, tahan sulfat, dan tidak mudah retak. Nah, material ini terdiri dari beberapa unsur, diantaranya terak, gypsum, dan bahan organik lainnya. Ini diulang lagi ya. Ini agregat tadi udah diberikan. Nah, agregat nih secara khusus kita bahas agregat ya. Agregat menurut asalnya dapat dibagi dua, yaitu agregat alami yang diperoleh dari sungai atau agregat buatan yang diperoleh dari batu pecah. Ya, jadi agregat itu adalah material-material butiran kecil, ya, butiran kecil yang dihasilkan oleh alam ya atau merupakan buatan daripada hasil alam ya. Jadi hasil alam itu dibuat oleh misalnya mesin dan sebagainya, dipecahkan menjadi kerikil ya, atau batu-batu yang memang dibuat oleh alam ya, seperti kerikil-kerikil asli dari alam yang di sungai itu ada yang bulat-bulat gitu ya gitu. Nah itu yang alam asli ya, tapi ada juga yang dibuat yaitu dengan batu pecah ya, mesin crusher atau pemecah batu. Ukuran maksimal agregat menurut SNI pasal 532 yaitu disyaratkan bahwa ukuran agregat tidak boleh melebihi 1/5 kali jarak terkecil antara bidang samping cetakan, 1/3 kali tebal plat, 3/4 kali jarak bersih antara tulangan jaringan kawat baja, bandel beton, tendon, atau bondel tendon prategang. Ya. Ini ukuran-ukurannya. Jadi maksimum itu 1/3 kali tebal dari plat. Misalnya tebal platnya adalah 12 cm, maka ukuran daripada kerikil itu maksimum adalah 4 cm, ya, paling besar. Ukuran butiran ini nanti dibaca aja ya. Fungsi agregat ya, pada beton agregat kasar, kerikil, split ya, bahan pengisi 70% volume beton, memberikan stabilitas volume dan kawetan, memberikan kekuatan. Agregat halus yaitu pasir ya, memberikan sifat dapat dikerjakan dengan keseragaman campuran. B. Membantu semen dalam merekatkan agregat kasar. C. Mencegah terjadinya segregasi pasta semen dengan agregat kasar. 2. Klasifikasi agregat menurut asal agregat, bentuk, tekstur, dan sebagainya. Jadi klasifikasinya menurut asal dari agregat. Misalnya dari kali ya, dari kali itu namanya kerikil ya. Tapi kalau misalnya dari mesin itu biasanya yang namanya apa? Bukan klinker, apa? Split ya, split. Ya. Jadi ini apa? Klasifikasi dari agregat ya. Ini nah, geologi menurut geologikal ini ada alami, ada buatan. Tadi yang saya sampaikan tadi ada kerikil alam, ada kerikil buatan yang dengan stone crusher ya. Kemudian bentuknya itu ada yang bulat ya, bulat sebagian, ada yang pipih, ada yang tak beraturan, panjang, busuk dan sebagainya. Teksturnya ada kasar, agak kasar, agak licin dan licin. Kemudian beratnya ada yang ringan ya, ada yang normal, ada yang berat. Nah contohnya adalah untuk balas ya. Balas itu biasanya kekerasannya ya, kekerasannya. Kekerasan itu yang dipakai itu standarnya 800, tapi juga ada yang 600, ada juga yang 1000 ya. Itu makin makin berat, makin ini dia makin berat ya. Makin kekerasannya makin tinggi, makin berat ya. Ukurannya ada yang halus, kasar, dan batu. Ini natural gelat dan sebagainya. Bentuk butir agregat. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ada rounded, ada irregular atau tidak teratur ya. Ada angular ya. Ada flaky, ada elongated, ada flaky dan elongated ya, seperti ini. Spherical sifat yang tergantung pada ininya lah ya. Jika bulat sebagian ini nanti dibaca. Lanjut, kemudian agregat berat ya, berat agregat, besaran berat jenis atau berat isi volume dipengaruhi oleh volume ya. Volume agregat terdiri dari volume zat padat, volume pori tertutup, dan volume pori terbuka. Berat jenis atau spesifik gravity
Agregat adalah rasio antara massa padat agregat terhadap massa air dan sebagainya. Ini nanti ini aja ya. Baca sendiri ini jenis agregat, ini ukurannya ya. Hitung-hitungannya, porositasnya, kepadatannya, beras jenisnya, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu. Ini cara, ini apa, pengujian ya, dan sebagainya. Bisa dibaca lah ini. Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi kan di proses pembuatan Portland Cement kan ada pembakaran preheat sama pembakaran yang 1450 derajat itu, Pak. Fungsinya itu apa, Pak? Atau apakah buat mengurangi kadar air atau untuk apa, Pak? Seperti itu, Pak. enggak, itu biasanya kalau material ya, terutama lempung dan sebagainya, itu kalau kalau dia pada suhu tertentu itu dia belum bisa hancur ya. Kayak kayak kalau besi itu belum bisa leleh gitu loh ya. Belum bisa leleh. Jadi mana tadi ya? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, ya, betul. Nah, tadi kan Bapak ada sekilas ini ngejelasin tentang material pozolan juga kan, Pak. Nah, saya penasaran, Pak. Pada ada nggak sih, Pak, pengaruh penambahan dari material pozolan pada sifat fisik dan kinerja campuran pada beton atau semen? Jadi gini, semen itu ya eh semen itu digunakan itu sesuai dengan kebutuhan daripada konstruksinya ya, konstruksinya. Seperti misalnya bangunan-bangunan yang apa di tepi pantai dan sebagainya, misalnya seperti apa offshore ya. Offshore itu apa? Offshore itu kayak penambangan di tengah laut itu. Itu semennya tuh nggak bisa pakai semen biasa ya. Itu harus ada semen khusus yang eh, sebetulnya semen biasa yang diberi campuran ya, campuran antara lain adalah pozolan ya, ada apa, ada fly ash dan sebagainya. Itu adalah untuk menghindari untuk apa, pengaruh-pengaruh lingkungan ya, termasuk pozolan itu termasuk untuk di samping itu juga dia juga bisa eh, itu kan kalau pozolan kemudian fly ash itu masuk ke aditif ya, aditif. Jadi yang dicampurkan dengan semen ya, dicampurkan sehingga semen itu asalnya original Portland semen berubah menjadi Portland semen komposit ya. Jadi semen khusus untuk konstruksi khusus ya. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah pada kekuatan daripada konstruksi tersebut. Dia bisa lebih keras ya, lebih cepat kering, tahan terhadap asam sulfat yang tinggi, misalnya itu pengaruh fisiknya ya. Tapi kalau pengaruh visualnya nggak kelihatan sih ya, nggak kelihatan. Itu jadi pengaruhnya tuh itu dia tahan terhadap asam sulfat, pozolan itu misalnya ya, untuk menahan terhadap sulfat, atau dia misalnya lebih lambat mengering misalnya itu ya, sehingga tidak timbul keretakan-keretakan dan sebagainya itu yang pozolan. Baik, Tadi terima kasih Bapak. hmm, tadi Atok nanya ini ya apa yang mengenai ini pembakaran itu ya. Iya, Pak. Nah ini ya, suspensi pra pemanasan dipanaskan sehingga 800 derajat. Nah itu jadi ya. Jadi kadang-kadang itu suatu material seperti kapur dan sebagainya itu pada suhu tertentu itu dia masih belum belum betul-betul hancur halus ya, belum betul halus. Nah tapi untuk awal-awal pemrosesan itu dia harus harus tidak boleh ada bongkahan-bongkahan besar misalnya. Itu dia harus agak halus tapi ada batas maksimum eh, benda yang kasarnya ya, yang nggak bisa dipecahkan. Misalnya berapa setengah mili, misalnya setengah mili itu masih ditoleransi. Karena apa? Karena nanti pada proses berikutnya dia akan dipanaskan lagi supaya betul-betul hancur halus ya, sehingga ukurannya adalah mikron misalnya gitu. Ya itu. Jadi untuk pemanasan itu ada dua, awal pemanasan ya. Awal pemanasan itu 800 sampai 900. Kemudian ini setelah hancur kemudian dicampur kan itu keempat keempat ini dicampur. Nah, pada proses berikutnya rotary clean ini dia adalah di samping dia
lebih halus, dia di ini supaya dia homogen, campurannya semua homogen, sehingga dia dicampurnya dengan diputar-putar itu semacam dikocok lah gitu ya, dikocok, diputar. Nah ini suhunya lebih besar karena apa? Karena dia harus betul-betul halus ya, betul-betul halus, betul-betul hancur. Gitu. Itu kira-kira ini. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ini bahannya banyak banget nih, ada. Tapi ini bisa dibaca ya. Tapi gini ya, ini tuh hanya pengantar aja ya. Pengantar dalam arti kita nanti penekanan kita adalah dalam perhitungan ya. Kalau ini adalah sebagai pelengkap background. Jadi pada saat nanti kita membuat apa? Membuat perencanaan struktur itu jangan sampai ini semen tuh kayak apa sih? Gitu. Kemudian kerikil itu seperti apa nih? Terus kekerasannya gimana? Gitu. Jangan seperti itu. Jadi ini hanya tapi nanti penekanan kita adalah pada penekanan perhitungan-perhitungan daripada strukturnya ya. Ini ada itu untuk penekanan pada struktur perhitungan struktur perancangannya pada saat perancangan ya. Oke, ada lagi? Ini baja ini apa? Nanti bisa dibaca ya. Baja tulangan ini ada macam-macam ya. Baja tulangan untuk konstruksi beton bertulang ada bermacam-macam jenis. Tergantung dari pabrik yang membuatnya. Ada dua jenis tulangan, tulangan polos. Ada tulangan polos, ada tulangan yang bergigi ya. Bukan bergigi, ulir namanya tuh. Bergigi gini ya. Tulangan polos dan tulangan ulir namanya tuh. Ulir itu ada giginya seperti ini. Ada dua macam untuk tulangan baja, ya, polos dan ulir. Terus kemudian juga ukuran-ukurannya juga macam-macam ya. Terus jenisnya juga macam-macam ya. Kodenya juga macam-macam. Ini yang ulir ya. Kalau biasanya ini wire mesh ini biasanya nggak ulir ya, dia yang polos. Kemudian juga kode-kodenya macam-macam. Ada kode BJ berarti baja ya. TP ini berarti tulangan polos. TD ini berarti tulangan deformasi atau ulir ya. Ada TS, ada tulangan sirip dan sebagainya. Ini kode-kodenya. Ya. Kemudian kekerasannya juga ada BJTP 24, ada BJTD 40 dan sebagainya. Itu ke ininya apa? Kekuatannya ya. Nah, ini bisa dilihat ininya ya. Kemudian juga ukurannya macam-macam ya. Ada 8 apa? Ada 12 mili, 6 mili, 8 mili, 10 mili dan sebagainya. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi ini hanya pengantar aja ya. Nanti yang kita penekanan ada dalam perhitungan-perhitungan. Ya. Menghitung bagaimana kita apa menentukan dimensi daripada suatu balok misalnya. Itu yang penting itu seperti itu nanti. Ya. Ini pengantar aja. Oke. Ada lagi yang mau ini tanyakan? Silakan. Hmm? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Mungkin sudah cukup, Pak.